Oke, terima kasih Salim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di training yang kita selenggarain di Fox Automation. Jadi untuk training kali ini kita sama dengan training-training sebelumnya. Kita akan membahas beberapa topik yang mungkin sedang cukup banyak digunakan di dunia otomasi. Saat ini kita bakal training terkait courses. Jadi nanti bagaimana courses itu dideploy, kemudian digunakan, kemudian kita koneksikan integrasi ke dunia IoT. Mungkin untuk perkenalan singkat, jadi Fox Automation adalah perusahaan yang mendevelop perangkat PLC yang dimana perangkat PLC itu kita masukkan fitur IoT. Tujuannya adalah kita ingin membuat integrasi antara automation dan IoT itu jauh lebih simple dan jauh lebih cepat untuk deployment. Tidak perlu adanya tambahan modul lagi, jadi kita udah langsung integrasi dari uh, dari satu perangkat saja, nggak perlu ada tambahan gateway segala macam. Nah, di training kali ini kita bakal menjelaskan bagaimana hal itu bisa dapat terjadi. Jadi dari level automation-nya kita kirim eh, datanya langsung ke eh, IoT sistem kita. Nah, eh, kemudian di sini kita di Fox karena kita juga sebagai prinsipalnya kita juga ingin eh, eh, membuka sebuah program ini Fox Academy. Jadi Fox Academy ini kita bakal fokus pada eh, memberikan tutorial sama pembelajaran bagaimana penggunaan produk kita. Karena memang penggunaan produk kita ini sangat banyak ya. Mulai dari courses itu sendiri, kemudian di PLC kita juga ada Node-RED, kemudian di PLC kita juga sebenarnya ada beberapa banyak software runtime yang udah kita install, kayak Grafana dan segala macam. Bahkan broker internal pun udah kita pasang di PLC kita, sehingga aplikasinya tuh cukup banyak. Dan itu yang bakal kita breakdown di Fox Academy. Kita bakal coba satu-satu dari banyaknya fitur yang udah kita offer, sehingga nanti user pun bisa dapat acuan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang udah kita sediakan gitu. Nah, karena ini juga perdana, Fox Academy itu baru launching, jadi istilahnya hari ini kita launching. Kita bakal tadi ya menjelaskan dari awal fitur-fitur PLC kita dasar yang udah kita sering pakai, ya yakni kita pakai Courses sama Node-RED. Nah, mungkin kita bisa langsung ya setelah ini karena waktunya juga sampai jam 6, pukul 6, jadi kita bisa langsung mulai. Nanti Mas Salim bisa langsung record videonya. Nanti materi akan dijelaskan oleh Mas Majid ya. Baik, oke. Oke, Baik, sekian dari saya. oke. Terima kasih Mas Haris untuk Ya, Mas, cek apakah suaranya terdengar, Mas? sudah jelas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelumnya, Waalaikumsalam. oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Majid. Saya sebagai ya technical support engineer gitu di Fox PLC ini. Nah, jadi ntar mungkin saya akan ngeliatin uh, device yang akan kita pakai. Bentar. Nah, jadi ini adalah device yang akan kita gunakan untuk praktek ya, Pak. Nah, ini di sini ada yang warna biru. Itu yang ya, yang ini adalah box tensinya, box axis status B. Kemudian di sini ada dua modul yaitu MPIO. Nah, di dalamnya itu ada dia bisa membaca analog input
yang digital input dan juga ada digital output dan juga analog output. Dan dari sini ada Cosacre tambahan. Ini dari alat battery. Nggak apa-apa. Oke, itu alat yang akan kita gunakan. Nah, kemudian untuk sebentar saya share screen. Share screen. Share. Oke. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi yang pertama misalkan Bapak semua atau teman-teman semua gitu beli PLC kita gitu kan misalkan gitu. Nah, ini kita akan mengunjungi websitenya dulu, website Fox. Nah, di sini ada keterangan tentang kami yaitu PLC Fox Automation. Kemudian di sini ada PLC-nya itu. Nah, ini ada FC100, ada spesifikasinya seperti ini. Dia 24 volt, ada RAM-nya, bisa wireless, WiFi, 2,4 dan juga 5 GHz, ya, Ethernet, Modbus, dan dia ada I/O-nya, itu 4DI dan 4DO. Yang ratingnya di IP20, 20, 20. Nah, dan ini 100B. Dan untuk I/O modulnya itu ada 3 tipe di sini. Digital input, digital output, sama ini yang multi purpose. Jadi dia itu ada analog output, analog input, digital output, sama digital input. Di AO-nya 2, HI 2, dan DO-nya 4, DI-nya 4. Nah, ini masih dalam pengembangan. Oke, selanjutnya di sini ada user manual. Juga. Nah, ini user manual dari PLC kita. Oke. Sini ini juga masih belum lengkap, masih dalam penambahan karena ada fitur-fitur baru gitu yang belum kita masukkan ke user manual ini. Oke, selanjutnya mungkin di sini ada software di sini, Pak. Ada software. Nah, ini adalah runtime untuk program yang bisa digunakan di PLC kita, di PLC Fox gitu. Jadi dia bisa pakai CodeSys ataupun OpenPLC. Jadi kalau mau yang standar udah emang benar-benar fiturnya lengkap itu pakai CodeSys. Cuman dia nanti ada license, sedangkan kalau mau yang gratis, cuman emang fiturnya masih agak terbatas itu pakai OpenPLC. Oke, next kita ke user manual lagi. Jadi kalau pakai PLC Fox itu dia ada, ini ada keterangan untuk ada IP default gitu. Nah kan kita baru beli PLC gitu kan. Nah, PLC itu di PLC-nya itu udah ada IP-nya yang default tuh. Dia di 192.168.1.101 ini Ethernet 1. Dan Ethernet 2-nya itu di 192.168.9.2. Nah, ini untuk password dari CodeSys-nya. Kita login ini web server, netred, ya ini alamatnya. Dan langsung aja misalkan berbeli itu jangan lupa kita harus connect Ethernet gitu. Connect Ethernet, setting, Ethernetnya. Nah di sini karena saya connectnya ke IP yang kedua, ini IP Ethernet 2, 192.168.9.2. Jadi IP-nya saya setting di 192.168.9. Ini bebas. Jadi saya pakai status. Oke.
Nah, untuk misalkan baru awal gitu ya, kita langsung aja akses ke web servernya dulu. Jadi IP-nya itu 192.168.9.2. Ini akses IP-nya. Nah, kemudian dia akan mengarahkan ke web servernya. Web server yang ada di dalam PLC-nya. Kita masukkan ini username PLC, passwordnya information 2023. Oke, login. Ya, nah ini kebetulan juga firmware terbaru dari kami ya sekalian. Ini juga masih dalam tahap pengembangan, masih di tes. Nah, ini dia ada statusnya dari I/O yang ada di PLC. Itu ini masih off semua. Jadi ada input 4 bolehan, ini ada digital output juga 4. Nah, kemudian ini program runtime-nya itu ada CodeSys, ada juga OpenPLC. Nah, di sini saya pakai CodeSys saja. Ini sudah saya enable. Di awalnya itu disable seperti ini. Jadi sudah saya enable. Dan di sini ada Node-RED, ada Grafana, dan ini ada tambahan baru yaitu Postgre, Mosquito, dan ada Flowfuse dan juga Fuxa SCADA. Nah, ini nanti bisa pakai SCADA-nya udah built-in dalam PLC. Jadi nggak perlu pakai server tambahan lagi gitu. Nah, ini ada settingan Ethernet, gitu. Ini Ethernet 1 bisa setting ke DHCP ataupun statik. Ini Ethernet 2 hanya bisa statik. Dan ini ada WiFi configuration. Jadi ini bisa connect ke WiFi. Nah, ini itu cara connect-nya itu gampang, kita tinggal nanti misalkan ini saya disconnect dulu. Connect, nah ini disable. Nah, ya gini, saya enable. Oke, enable. Nah, ini bentar. Kita scan. Nah, misalkan ini kita connect. Connect, tunggu. Nah, dia connected. Oke, refresh. Nah, dia udah connect ke web server. Oke, ini buat forward ke internet. Dia pakai WiFi. Dan di sini ada sistem info dari PLC-nya sendiri. FC100, ini CPU temperaturnya berapa, storage usage yang dipakai sekarang itu berapa, CPU load ini ada di 30-an, 40, 50. Nah, ini uptime-nya juga ada, RAM usage, ini juga ada serial number-nya dari PLC. Nah, ini menu tambahan, ini untuk ini ada web CLI yang untuk masuk ke dalam program Linux yang ada di dalam PLC kita juga bisa. Nah, kayak selanjutnya, ini kita langsung ke CodeSys saja dulu. Nah, ini udah saya enable, jadi awalnya itu statusnya disable. Nah, ini sudah saya enable. Kemudian kita langsung masuk CodeSys. Oke, jadi sesuai materi ya teman-teman. Jadi yang pertama kita belajar CodeSys dulu. Nah, itu CodeSys. Habis itu Modbus. Oh ya, ini connect ke misalkan modul I/O dari kita yang eksternal itu pakainya Modbus komunikasinya. Jadi nanti ngetes pakai Modbus RTU, nanti tes Modbus TCP juga ke Node-RED, nanti gimana cara ngirim data ke Node-RED, terus habis itu gimana cara ngirim data juga ke MQTT. Nah, ini tampilan CodeSys di awal. Kalau misalkan teman-teman mau download, bisa juga dari software ini. Nah, ini tuh CodeSys-nya sendiri. Nah, ini untuk runtime-nya dia basisnya
Linux gitu, A64. Kemudian di sini ada file XML untuk device Fox-nya. Nah, jadi nanti misalkan ini dulu saya buat new project gitu ya. Project kita pakai standar project aja biar lebih gampang. Ini nama filenya misalkan satu gitu ya. Nah, ini tempatnya, lokasi file. Nah, kalau bisa buat satu program itu di satu file sendiri ya. Karena nanti dia itu nggak hanya file program aja gitu yang di dalamnya. Jadi ada file-file tambahannya juga yang mendukung agar dia bisa berjalan gitu. Oke. Kita tunggu. Nah, ini jadi kalau teman-teman udah misalkan tadi install ini yang device Fox PLC ini, Fox Automation, itu nanti akan ada pilihan ini, Fox Automation FC100B. Jadi ini device yang akan kita pakai gitu, untuk Fox FC100B. Dan ini bahasa pemrogramannya, dia ada banyak gitu. Cuman yang biasa dipakai itu kan yang standar mesin buat industri spesial lain gitu kan. Biasanya kan ladder diagram, ini yang ini. Jadi kita pakai yang ini aja, yang standar dan gampang dimengerti gitulah. Cuman ini juga bisa structure text dan lain-lain gitu bahasanya. Kalau teman-teman lebih familiar dengan structure text gitu, bisa pakai structure text di sini. Oke, ini udah selesai. Nah, pertama kita klik di device ini dulu. Lihat, nah, ini ada information. Nah, ini ya. Ini informasi tentang device yang kita pakai gitu. Ini ada gambar PLC-nya juga di sini. Nah, oke. Dan yang pertama, ini kita konekin dulu IP-nya, kita masukkan ke sini. IP PLC itu yang tadi 192.168.9.2 kita connect. Nah, ini ada username, password, itu Fox PLC, dia ada di user manual ya. User manual. Nah, bawah ini Fox PLC 100. Saya copy. Paste. Oke. Nah, dia udah aktif, dia udah terhubung perangkatnya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke ya ini programnya itu ada di sini ya teman. Jadi di application di PLC program. Ini program di sini. Nah, untuk CodeSys ini itu agak berbeda gitu dari program PLC yang lain. Biasanya kan masukin alamat langsung gitu kan, persen berapa, misalkan Q berapa gitu atau I berapa gitu kan. Nah, di sini enggak. Jadi di sini kita declare variabel gitu. Kita pakai variabelnya langsung. Jadi nanti itu kita bikin variabel. Nah, variabelnya itu nanti kita connect ke alamat mana gitu. Jadi enggak langsung alamatnya yang dikasih gitu. Jadi kita misalkan bikin program push button gitu ya. Ada yang di device alatnya juga adanya push button satu yang gini. Oh ya, ini declare variabelnya itu bisa gini ya. Nah, ini nama variabelnya .2 tipe data boolean, habis itu titik koma. Bisa dalam bentuk gini, langsung hanya satu gini, ataupun dikasih koma gini, tambah lagi, misalkan button 2, jadi bisa gini juga, bisa 1 atau 2 gitu. Nah, misalkan, terus di sini lampu 1, misalkan gini. Boolean, nah gini, misalkan gini.
Untuk start misalnya, untuk stop gitu. Ya, oke. Nextnya, untuk pemrograman sendiri itu kita bisa ngambil di sini ini untuk NO, NC, coil gitu, kita bisa ambil di sini ataupun dari sini toolbox ini yang ada di kanan. Nah, di sini ada banyak juga. Ini ada ini leader elemen, ini ya kontak. Nah, di sini ada negatif juga, timer, move, counter. Ya. Nah, oh ya, perbedaannya itu kalau misalkan kita pakai yang di atas ini, itu kita tinggal klik gini. Misalkan ini saya ambil NO ya, ini family open, kita klik, nah dia udah langsung masuk ke sini. Nah, bedanya kalau di sini itu misalkan ini saya ambil coil set gitu ya, ini set. Nah, itu kita harus drag gini. Drag terus taruh yang ada abu-abunya gini atau nanti ada titik-titik gitu. Nah, bedanya gitu. Kemudian untuk cara gimana variabel ini itu bisa connect ke NO yang ini, itu caranya kita bisa misalkan copy paste gitu. Dari sini kita copy, kita klik sini, kita paste. Nah, bisa cara gitu. Oh, ini ada titik, ada tanda tanya, enter. Nah, bisa dengan cara seperti itu, ataupun caranya ini diklik, ya, kemudian klik yang titik 3 ini, 3. Nah, itu nanti akan muncul variabel-variabel yang udah kita declare di PLC program ini. Nah, misalkan ini lampu gitu ya. Oke. Ini langsung ke lampu. Jadi ini dari push button, dia ketika dapat sinyal gitu, dia nanti akan ngeset lampu, kemudian kita bikin satu lagi untuk networknya, kita klik kanan aja. Ini ada set network, ini di atas, kalau yang below itu nanti di bawah. Kita pilih yang di bawah, nah di bawah, dan kita kasih NO juga. Nah, cuman yang belakangnya kita ambil reset coil ini. Nah, jadi yang push button 1 itu buat ngeset value lampu ke 1 gitu, yang satunya lagi push button 2 itu buat ngereset. Nah, ini button 2, ini kasih alamat lampu ya, seperti ini. Jadi ini buat ngereset gitu. Nah, oke. Oh ya, ini kan kita belum nambah I/O dari PLC-nya ya. Nah, jadi kita tambah dulu. Jadi caranya itu di device ini kita klik kanan, kemudian add device. Nah, jadi di sini ada 2 pilihan. Kalau yang atas ini GPIO yang udah built-in gitu di dalam PLC-nya. Nah, sedangkan yang di bawah ini komunikasi yang bisa dipakai oleh PLC. Nah, ini ya, buat mengakses ke I/O yang lain gitu. Nah, ini karena kita akan connect ke I/O yang ada di PLC dulu, kita klik yang di GPIO, add device. Oke, selanjutnya di GPIO ini kita klik, dan di sini kita ambil yang 4 bit ya, karena dari PLC kita itu I/O-nya hanya ada 4 ini ya, I/O port 4 digital input dan 4 digital output. Oke, kita pilih 4 bit. Nah, cuman kita ambilnya 2, jadi satunya buat input, satunya lagi buat output. Oke, kita close, dan ini kita rename dulu, kan ini buat input PLC gitu ya, PLC. Oke, udah, kita refactoring lagi satunya.
Jadi ini output PLC. Oke. Ya, oke. Oke, selanjutnya ini kita nggak apa ya, I/O ini kita harus setting dulu, dia nggak langsung auto connect gitu. Jadi makanya di user manual itu ada keterangan bawah. Nah ini ada GPIO mapping. Jadi kita harus setting GPIO-nya agar dia bisa connect gitu ke PLC. Jadi yang setting itu GPIO pin number-nya. Kalau input itu dia ada di 129 sampai 132. Kemudian yang digital output itu dia ada di 121 sampai 124. Oke. Nah, di sini ini misalnya ini input ya, input PLC. Nah, ini kita juga harus setting di direction ini. Direction ini value-nya dia jadi apa? Jadi input ataupun jadi output. Nah, ini. Dia ada pilihan antara input atau output. Karena di sini input, kita setting jadi input. Jadi input semua. Input. Ini input. Nah, selanjutnya ini ada GPIO pin number. Nah, input itu tadi ada di 129 sampai 132. 129 30 31 32. Nah, ini udah connect berarti nanti. Nah, selanjutnya kita harus enable dulu agar dia apa ya, variabelnya itu atau value-nya itu dia selalu update. Karena di COSYS dia enggak auto gitu. Jadi sini ada ini yang di bawah update, always update variable ini ya. Nah, dia using apa ya, defaultnya itu use parent device setting. Jadi dia belum update terus gitulah. Jadi kita harus setting dulu ke enable agar dia bisa always update gitu. Selanjutnya kita setting yang output juga. Jadi sama di direction ini kita setting ke output. Ini juga ke output. Ini output. Dan ini juga output. Nah, selanjutnya ini ada GPIO pin number. Kita lihat lagi. Dia mulai di 121 sampai 124. 21, 22, 23, 24. Oke. Selanjutnya di bagian ini mapping, kita always update variabelnya di enable. Nah, gini. Oke. Nah, ini kita udah bisa mengakses GPIO yang ada di PLC. Nah, selanjutnya gimana caranya agar variabel ini itu connect ke I/O yang ada di PLC. Nah, caranya itu misalkan ini ya, push button dulu. Kita ke input PLC. Nah, kita ke ini yang mapping. Nah, di sini ada variabel di sini. Variabel. Nah, kita klik. Oh ya, ini ada bit 1 in sampai bit 4 in sama bit 1 out sampai bit 4 out. Nah, perbedaannya itu misalkan di bagian ini ya, tadi direction value ini kita setting jadi input, maka di mappingnya kita harus naruh di in ini, input tadi di sini antara bit 1 sampai 4 yang in. Nah, bedanya kalau yang out ini yang output, ini kan kita setting tadi jadi output. Nah, nanti kita mappingnya itu ada dari bit 1 out ini sampai bit 4 out. Oke, kita setting dulu yang input. Jadi masuknya antara bit 1 sampai bit 4 ini. Oke. Untuk cara masukin variabelnya itu kita bisa klik 2 kali. Nah, sambil muncul seperti ini. Terus klik yang titik 3 ini. 3. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat program kita itu ada di application, terus PLC program. Di sini application, PLC program. Nah, ini ya variabel yang tadi. Di sini input, kita taruh dulu push button 1. Dan satu lagi. Kita taruh push button 2. Oke. Nah,
Ya, ini udah connect. Nah, selanjutnya yang output kita taruh di sini satu ya. Klik. Dan ini pada pilihan lampu. Oke. Nah, oke. Nah, ini udah bisa. Cuman kalau misalkan teman-teman gitu ya, ada yang mengikuti gitu kan nggak, misalkan belum punya gitu PLC kita itu FC100, itu teman bisa lewat ini, ada simulasi. Sini ada simulasi, klik aja itu misalkan gini. Nah, ini ada simulation, ada tandanya ini. Ini tanda kalau dia masuk mode simulasi, dan di device-nya itu dia gateway-nya gini, simulation mode. Ya, kalau mode simulasi gini kita tinggal login aja lewat ini, online login, atau lewat sini juga bisa. Login, ini buat ngetes aja ya, ngetes logic gitu. Oke, kita tunggu. Oke, nah posisi ini juga kalau dia tuh defaultnya kalau habis injek program gitu kan, masukin program, download program, itu dia stop gitu, stop. Kalau pertama kali download gitu kayaknya dia stop. Nah, dia stop ini, nah itu tinggal start tadi di sini start, dan kita pergi ke versi program. Nah, oke, di sini. Nah, ini programnya dia udah berjalan, cuman di mode simulasi ya, ini ada run simulasi. Dan gimana cara kita ngubah value false ini menjadi true gitu kan. Nah, caranya ini di sini ada prepare value. Nah, jadi kita siapin dulu, sini mau jadi true atau jadi false, gitu. Diklik aja gitu, klik sekali gitu. Nah, caranya itu kita bisa pakai cara force gitu. Force itu F7 langsung gini, kan gini ya. Nah, kemudian cara ngelepas force-nya itu kita ALT F7. Tuh. F7, kemudian kita klik lagi kalau mau di matiin gitu kan. Force lagi F7, ALT F7, atau bisa juga dengan cara yang lain. Itu misalkan gini, ini di push button 2 gini ya. Itu saya siapin nilai true, terus di Ctrl F7. Nah, Ctrl F7. Dia nggak nge-force, kalau Ctrl F7 itu dia nggak nge-force. Jadi, kalau misalkan nanti programnya jalan gitu, dan dia ada yang nge-write ke address ini, maka Ctrl F7 nggak bisa dipakai. Jadi, bisanya pakai yang force gitu. Yang F7 atau enggak, ya yang F7, nanti ngelepasnya pakai Alt F7. Nah, jadi gitu. Ini kan tadi udah bisa ya, nyalain lampu, kemudian yang push button 2 buat matiin. Oke. Sekarang kita keluar dari mode simulasi dan download langsung ke PLC-nya. Oke, udah. Kita langsung login ke PLC. Nah, ini yang tadi pas username Fox PLC, passwordnya Fox PLC 100. Oke, nah ini karena pertama kali download program itu, jadi dia ada peringatan bahwa kalau habis download itu dia akan stop gitu PLC-nya. Oke, ya dia stop ya. Kita harus start manual, start. Nah, di sini dia connect ya ke GPIO-nya, tandanya ini warna hijau. Nah, jadi dia connect ke GPIO. Oke. Selanjutnya saya akan cobakan. Ini tombol 1. Ya, untuk menyalakan lampu. Kemudian saya tekan tombol 2 untuk mematikan. Ya. Jadi begitu. Itu untuk cara connect ke PLC-nya. Jadi ini baru PLC-nya saja, belum ke I/O dari I/O PLC gitu. Dia kan ada yang di samping PLC itu dia MPIO gitu. Itu belum connect ke situ.
dan juga belum ke Node-RED ataupun MQTT. Jadi ini baru ke PLC-nya aja. Oke, kita log out. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu atau lanjut gimana? Atau saya lanjut langsung ke yang Modbus. Oh, ada pertanyaan. Oke, Mas Farid. Ini atau Pak Farid, gimana Pak? Gimana Pak Farid? Receiver include fitur apa saja ya? Modbus, oh ya, untuk Modbus sudah support Pak. Karena ini tuh juga ada, produk I/O modul. Nah, I/O modul kita itu koneksinya pakai Modbus. Ini Modbusnya RS485 Pak. Ini jadi dia, nah dari yang ini tempelannya nggak ada. Ini atas ini. Ini ada A, B, dan G ini. Bisa lewat atas atau lewat belakang sini Pak. Yang belakang. Jadi kalau misalkan ke PLC kita itu ada T-busnya, dia langsung bisa connect lewat belakang ini. Modbusnya. Jadi RS485 udah support Pak. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi Pak? Ethernet support Pak. Ini kan di PLC kita kan juga pakai Ethernet Pak. Nah ini kan ada dua ini Pak, ada dua port Ethernet. Nah, kita juga kalau Ethernet IP kita juga udah pernah nyoba ke modul AB ini, yang I/O 1734 itu yang AB Allen Bradley, itu kita udah nyoba, bisa juga Pak, bisa connect. Nanti juga kita tes gitu yang Modbus TCP IP sama Modbus RTU Pak, terus ini. Dan ini menjalankan dua ladder untuk program yang berbeda. Untuk program temperatur, oh bisa Pak, bisa. Nah, ini saya tambahin ya. Jadi kalau mau nambah program itu di bagian ini application, klik kanan, kemudian add object ini, add object. Nah di sini ada POU ini Pak. POU ini program. Nah di sini bisa dipilih antara dia mau jadi program atau function block atau function gitu. Kalau misalkan mau tadi jalanin dua program, itu kita bikin program, misalkan ini program ya Pak, temperatur gitu misalnya. Temperatur gitu kan. Nah, ini bahasanya kita juga bisa milih Pak, antara structure text gitu. Misalkan nih ada device baru gitu. Kita bingung ini konversi datanya kayak gimana, misalkan dia tipe datanya itu beda gitu. Kalau di COSYS kan dia base-nya word gitu, data word atau integer gitulah. Jadi kalau misalkan ada real gitu, dia harus lewat konversi. Misalkan pokoknya nggak tahu cara program konversinya gimana, itu bisa juga lewat ini structure text. Nah, terus nanti programnya itu minta ke ChatGPT itu bisa Pak. Jadi misalkan gini, misalkan ya ke ChatGPT. Ini program konversi nilai real, data real ke word COSYS. Nah, ini kan ada programnya contohnya nih Pak. Oke. Kita copy misalkan ini. Nilai
seperti ini. Tipe data link ke integer. Misalkan oke, inilah coba kita ambil ya. Ambil, nah kita taruh di sini dulu bawah. Nah, kemudian ini ada variabel ini ya Pak, variabel sama n variabel. Itu kita pindah aja ininya, yang variabel ini kita cut, taruh di sini atas. Kemudian kita paste. Nah, terus gini kita hapus. Nah, ini udah jadi program ini Pak. Ini saya kalau misalkan mau ngecek gitu programnya benar atau enggak, kita ke build ini, terus generate code sini. Misalkan gini ya. Nah, ini udah bisa. Cuman kalau nambah program dari sini tadi, misalkan kan nambah programnya dari sini tadi, itu dia nggak langsung kepanggil Pak. Jadi kita harus manggil dulu. Di sini ini ada main text. Ini diklik 2 kali. Nah, di sini ada add call. Jadi ini manggil program yang mau dijalanin. Ini misalkan nih, POU temperatur. Oke. Nah, dia nanti akan jalan di sini. Nah, di sini dia udah ada. Dia ini juga bisa ngatur cyclicnya. Ini tipenya apa, event, cyclic gitu kan. Intervalnya berapa, ini bisa diatur juga. Nah, misalkan ini ya yang tadi kita login. Ini kan buat ngetes bisa 2 program atau enggak gitu. Nah, ini kalau login yang kedua gitu ya Pak, itu kita bisa milih antara login with online change atau login with download atau login without any change. Jadi kalau yang pertama itu dia nggak akan stop runtime dari COSYS di PLC-nya. Jadi program sebelumnya masih tetap jalan. Cuman kalau yang kedua itu dia programnya itu akan stop. Jadi kita harus start lagi manual kayak yang sebelumnya tadi. Dan yang ketiga itu kita login cuman nggak programnya sekarang itu nggak ke download. Jadi without any change. Kita pakai yang pertama aja. Jadi biar nggak stop. Cuman kita juga update boot aplikasinya. Jadi biar ketika dia di restart itu nanti programnya itu udah mengikuti yang sekarang gitu. Kita oke. Oke, ini ada temperatur. Dan ya nilai enternya jadi. Nah, cuman kan ini ya cuma yang integer data real ke integer itu. Misalkan ini saya masukin data yang lain. 19.50 dan kita buret gitu. Waduh. Dan ini. Nah, ini karena saya pakai mode ini ya. Bentar. Mode ini demo status. Jadi dia ini kan PLC yang sekarang saya pakai itu nggak ada license dari COSYS-nya. Jadi kalau saya pakai demo status ini, PLC-nya itu setiap 30 menit dia akan nge-restart gitu. Makanya tadi keputus. Nah, sekarang kita flashing ulang. PLC. Cuman kalau nanti udah ada license gitu, itu runtime-nya udah jalan terus. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Kita udah nyiapin. Dan kita force. Nah ini. 19, 15, 19. Jadi ini perjalanan bareng ya Pak sama yang ini. Nah, ini saya tekan tombol 1. Dia masih jalan. Tombol 2 dia mati. Ya, jadi masih jalan. Jadi ini 2 program berjalan bersamaan. Oke, selanjutnya sampai mana tadi? Tidak ada analog atau high speed. Kalau analog
Dia ada di I/O-nya Pak, I/O modul ini. Ini ada multipurpose, dia ada support analog output 2, analog input 2, digital output 4 sama digital input 4 ada di sini. Kalau hex speed input sama hex speed output ini belum ada sih Pak. Dan harga license ini harga license-nya itu beda-beda tergantung apa ya? Tergantung pemakaian gitu lah. Codesys kan ada tag-nya berapa gitu. Ukuran programnya itu berapa MB gitu atau berapa KB gitu. Itu beda-beda Pak. Jadi nanti tergantung ini ada ya. License Codesys. Nah ini. Jadi ada banyak paket-paketnya Pak. Nanti tergantung pemakaian mau yang seperti apa gitu. Misalkan programnya banyak, misalkan ini ada I/O-nya dia support 256 I/O channel, kemudian programnya itu up to 3 MB ini programnya. Ini ada token outbus, modbus, profibus. Jadi fitur-fiturnya itu tergantung. Nanti license-nya itu harganya beda-beda Pak. Oke. Terima kasih biasanya. Oke. Mungkin udah nggak ada ya. Oke, saya lanjut. Lanjutnya ke modbus, koneksi modbus itu ke remote I/O kita, yaitu ini multipurpose modul. Dia ada 2 analog output, 2 analog input, sama 4 digital output dan 4 digital input. Tuh. Ya ini. Ini modbusnya nanti kalau yang saya pakai ini lewat belakang sini Pak. Dia ada konektor T-busnya sendiri. Cuman kalau misalnya mau dikonekin ke yang lain itu bisa lewat atas, ini ada AB sama G ini. Oke, selanjutnya kita logout. Nah, unforce. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan menambahkan device I/O kita, atau kalau mau pakai I/O yang lain gitu kan. Cuman intinya komunikasinya secara modbus gitu, pakai modbus RTU RS485. Nah, ini kita di device ini klik kanan, kemudian add device. Nah, sekarang kita pilihnya yang bawah, karena yang atas ini kan untuk yang built-in gitu dia, jadi GPIO. Nah, karena kita pakai I/O eksternal gitu, jadi kita pilih yang bawah, field bus. Nah, komunikasinya itu kita pakai modbus. Nah, ini ada modbus serial. Nah, add device. Dan di modbus ini klik. Nah, kita pilih yang master. Add. Dan kita pilih slave-nya. Nah, ini bus server serial slave. Oke, kita close, udah. Nah, oke, kita setting dulu. Nah, ini kan ada di modbus com ini ada com-nya ya Pak, dia connect ke com berapa. Nah, kalau di PLC kita, PLC, nah itu dia sebenarnya support 3 com. Jadi com ini depan ini atas, yang ini ada ABG ini ya buat modbus, itu dia com 1. Kemudian kalau lewat belakang sini itu dia com 2. Dan ini ada apa ya, buat connect ke USB gitu. Dia bisa juga baca modbus, cuman ya bisa, cuman nggak terlalu disarankan gitu. Nah, ini juga ini ke com 3. Ini com 1, com 2, ini com 3. Nah, dan ini. Jadi ini karena pakai T-bus yang belakang, itu kita connect ke com 2. Baud rate-nya 600.
Artinya terpilih non dan data bit 8 ini top bit 1 udah. Oke, selanjutnya ke Modbus client. Nah, ini kan kita Modbus RTU ya, pilih RTU. Kemudian ini auto restart. Nah, ini biar dia auto reconnect gitu. Jadi kalau misalkan terputus, dia langsung reconnect. Nah, kemudian ini ada slave ID. ID-nya ini saya setting di 1. Jadi ID dari I/O kita itu ada di bagian atas. Nah ini ya, tombol ini Pak, button ini dia ya kayak apa ya, byte gitulah. Jadi kalau 1 yang on gitu dia 1, kalau 1 sama 2 dia 3, kalau yang ke 3 ini berarti dia 8 gitu ya. Oke, sini 1, kemudian dia di sini ada slave channel. Nah di sini untuk menambahkan itu, oh iya di sini ada nggak ya register? Oh ini ada register MPIO. Nah ini ada registernya saya. Nah untuk MPIO ini dia ada digital output, analog output, sama analog analog output juga. Ini addressnya itu di 012. Ini yang output, dan yang input itu ada di 345. Nah ini kita bisa satuin aja biar komunikasinya itu lebih kencang, karena dia nanti cuma pakai 2 function code gitu, nggak beda-beda function code-nya. Nah misalkan ini kita setting dulu, ini output. Jadi output ini dia ada digital input sama sama analog output ya. Function code-nya karena di output kita pakai yang read multiple register. Atau kalau di sini itu yang ini 010 karena dia hex gitu ya. Jadi hex 010 itu sama dengan 16. Jadi makanya tadi di sini ada yang 16. Nah, kemudian ini lengthnya itu 3 karena kan di sini dari 0 1 2 jadi 3 ya. 3 oke. Kemudian ini yang output, kemudian tambah lagi yang input. Nah ini kita pakai yang read input register function code 4. Salah. Ini bisa 3 atau 4, cuman kita saranin pakai 4 aja. Ini ya, yang 4 read input register. Oke, dan ini offsetnya itu dia mulai dari 3, jadi 3, 4, 5, 3. Ketik aja 3 seperti ini, terus lengthnya 3. Udah. Ini bisa ada pilihan key plus value atau set to 0. Nah, saya pilih yang key plus value. Oke. Nah, oke. Bisa. Ini juga cyclicnya bisa disetting ya. Punya bebas. Nah, selanjutnya kalau kita jangan lupa ya, kalau kita misalkan setting I/O gini-gini, itu di CodeGIS kita harus ke bagian mapping, kemudian always update variabelnya ini harus di enable. Kalau enggak nanti dia value-nya enggak update. Oke, ini udah ada programnya. Sekarang saya akan coba pakai ini ya, address variabel yang lampu. Ini saya konekin juga ke output yang ada di ini MPIO, I/O modulnya. Jadi nanti kalau tombol tekan itu yang nyala output dari PLC sama output dari MPIO. Nah ini ya, kalau MPIO ini kan ada tiga ini ya, channel gini ya. Nah ini ada 012 yang 0 ini untuk alamat digitalnya.
Cuman dia yang bisa dipakai hanya 4 bit pertama, jadi antara bit 0 sampai bit 3. Karena spesifikasinya itu 4 digital, ini ya, ada 4 DO sama 4 DI. Kemudian ada 2 AI, 2 AI sama 2 AO. Nah, jadi ini yang bisa dipakainya 0 sampai 3 di output. Jadi saya tambahin dulu sini. Yang lampu ini. Jadi kalau output itu variabelnya kita bisa pakai di beberapa ya. Cuman kalau input dia hanya bisa di satu variabel ya, satu address gitu, satu alamat, satu kali mapping. Artinya gitu, karena kalau input kan dia nge-write gitu ya, kalau output kan dia di-write. Jadi di-write-nya itu kemana? Dia bisa beberapa ini address gini lah. Ini ke lampu udah. Nah, ini nanti akan muncul di sini nilai dari analognya. Ini analognya 420 ya. 420, oke, kita login dulu. Ini Modbus RTU. Login. Ya, ini karena kita ada config hardware, maksudnya ada pertambahan hardware gitu ya. Jadi dia auto stop gitu habis download. Jadi nggak kayak yang tadi. Nah, ini ada nilainya ya. Ini dia baca ampere 4 sampai 20. Cuman ini skalanya itu mikroampere. Dia skalanya mikroampere. Jadi 4 sampai 20 miliampere. Cuman skalanya mikroampere. Oke, hanya ini ya. Misalkan saya tekan ini tombol 1. Nah, dia yang nyala enggak cuma 1. Nah, jadi ini itu ya, ada yang di pojok atas sama yang di bawah. Jadi ada 2 lampu. Nah, jadi dia bisa gitu. Kalau output itu bisa connect. Nah, ini kita lihat value-nya juga ada true di sini. Nah, terus lihat di sini juga true. Nah, dia bisa gini. Oke. Selanjutnya ini Modbus RTU. Udah bisa. Selanjutnya Modbus TCP ya. TCP, ya kalau Modbus TCP itu karena kita nggak ada device-nya itu ya. Jadi kita pakai Modbus TCP dari CodeGIS ke Node-RED gitu. Nah, ini kita ke web servernya lagi. Nah, ini dia ada statusnya ya. Out 1 on karena dia tadi nyala. Nah, saya matiin dulu. Nah, oke, dia off. Mati ya. Ini juga bisa buat monitoring. Cara nggak ya buat yang versinya aja, tapi ini yang Node-RED. Oke, saya open di sini, saya buka. Oh ya, jadi Node-RED-nya ini built-in dalam PLC ya, teman-teman. Jadi ini bukan Node-RED yang terinstall di laptop saya, tapi Node-RED yang ada di PLC gitu. Ini ada program, saya disable dulu, disable flow. Nah, udah. Baik. Nah, saya bikin baru. Oke, sini. Nah, jadi misalkan, oh ya, kita mau connect ke Modbus TCP ya. TCP ini ada Modbus Red, dan juga Modbus Red. Ya, Modbus Red. Nah, ini misalkan Red tes 1, tes 0 itulah pertama ya. Kita red input register. Jadi ini baca dari PLC ya. Ya, kita setting ini dulu guys. Setting yang di PLC-nya biar nanti tidak terlalu bingung. Oke.
Di device ini kita klik kanan lagi, add device di sini. Nah, karena ini Modbus TCP ya, teman-teman. Jadi Modbus TCP itu kan dia pakai Ethernet. Jadi kita pilih yang Ethernet adapter ini. Ethernet sini, add device. Meskipun dia Modbus ya, kita pilihnya Ethernet dulu. Karena dia pakainya Ethernet. Kalau di Modbus ini nggak ada, dia langsung Modbus. Jadi bukan Ethernet. Nah, ini kita habis itu di Ethernet ini kita klik. Nah, di sini baru ada Modbus, Ethernet IP atau Profinet. Ini kita pilih yang Modbus, pilih yang Slave. Ini ya. Slave. Oke, add. Kemudian close. Oke. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya kalau connect ke ini Ethernet gini, misalnya Modbus TCP itu kita cari dulu dia network interface-nya di mau connect ke mana. Misalkan ini saya mau connect lewat port Ethernet 1 ya ini, 192.168.1.101 gitu. Kita pakai IP-nya aja gitu buat connect ke Node-RED, atau enggak lokal juga bisa sebenarnya. Kita pakai ini aja buat contoh gitu. Nah, ini di IP-nya udah berubah. Dan kita ke Modbus TCP, ya ini ada slave portnya berapa. Defaultnya itu 502. Kemudian ada holding register, input register. Nah, ini di sini ada centang buat writable. Jadi dia bisa nge-write atau cuma write aja di ini consistnya. Nah, di sini ada discrete bit area. Jadi ini buat yang coilnya ya, yang nanti address 0 sama 10 ribuan itu. Nah, ini bisa centang atau enggak. Sini bebas ya. Ini di sini juga start address-nya dari mana dan setting. Oke, selanjutnya ke yang mapping ini jangan lupa. Jadi kalau habis setting I/O gini harus ke yang mapping. Kemudian ini always update variabelnya diklik ke enable. Oke. Ini udah connect. Oh ya ini, oke kita lihat dulu dalamnya. Nah ini ya. Jadi kalau holding register itu dari PLC dia membaca, kalau defaultnya ya, dia membaca dari luar gitu. Misalkan kalau kita kan tadi dari ini dari Node-RED. Jadi dari Node-RED itu nanti dia ngirim data ke PLC lewat ini yang holding register ya pakainya. Nah, sedangkan kalau yang dari PLC ke Node-RED itu dia yang ini input register. Oke. Ya, bisa lihat ini juga di address-nya itu dia I itu input dan K itu output gitu. Nah. Oke, ini udah selesai ya. Ini tinggal alamat aja nanti. Tinggal kasih variabel di sininya atau di dalam bitnya gitu. Nah, selanjutnya kita ke yang Node-RED. Nah, di sini dia kan Modbus RED. Berarti kan dia membaca dari PLC ya. Jadi di sini saya pilih read input register karena yang out dari PLC itu ini input register. Register address-nya misalkan ini yang 0 ya, kita baca yang 0 dulu 1. Nah, kuantitinya kita pilih 1, pooling rate. Nah, ini bebas. Saya pilih 500 milisecond dulu. Nah, kemudian ini ada server. Server, oh ini udah ada. Nah, kita buka aja ini. Nah, ini TCP ya, Modbus TCP karena kita pakai TCP. Dan ini IP-nya disamain. Di sini di consist tadi kita pakai IP ini 192.168.1.101. Nah, ini sama. Kemudian portnya 502. Kita cek di sini. General. Nah, ini ada 502. Sama. Dan ini udah default unit ID 1.
Dan udah ini aja, get, ya udah selesai, done. Nah ini dia baca address 0. Kita bisa kasih, nah di dashboard ya, di dashboard kita kasih teks saja, ini langsung keluar nilainya. Nah kita taruh grup, udah banyak, kita bikin baru aja, dashboardnya baru juga, tes, add, tes 1, add. Nah ini namanya misalkan red trace 0 ya, done. Nah, ini dan yang red, ini ya red, kita functionnya pakai yang, oh ini enggak, ini cuma pilih single atau multiple register atau coil, pakai single register dulu. Oke, single register. Nah address-nya kita pilih address yang pertama, itu 0. Nah servernya itu samain, jadi yang ini, dan done. Nah ini kan red ya, jadi kita kasih, nah ini numerik, nah ini kasih numerik, jangan numerik, kita teks input aja. Nah teks input, nah kita pilih yang tadi nih, tes, grupnya grup di dashboard, dan labelnya kita kasih red address 0 ya, red address 0. Oke, nah ini ada mode. Jadi karena Modbus kan dia nerimanya number ya, number aja, kita pilih number aja. Dan ini ada delay-nya, kita default aja. Oke, nah ini udah gini. Oke, nah ini komunikasi Modbus udah nih, kita deploy. Oh, dan ini juga kita download. Oke, download. Nah ini ya, jadi kalau nambah config hardware itu, nambah hardware itu dia auto stop. Jadi kita harus start manual. Nah dia ada connect ini. Ini warna oranye itu karena nggak ada license ya. Sini bisa lihat di info, di status. Nah, the license is missing. Jadi run in demo mode. Gitu. Nah, kita ke Node-RED-nya tadi, nah, dia ada aktif. Aktif, ini polling rate-nya ya 500 millisecond. Dan kita akses UI-nya ya. Kita Ctrl C, kita baru share, Ctrl V. Nah, sampai sini ya, sampai yang slash ini, kita klik UI. Nah, jadi gini. Nah, ini ada red address, misalkan saya kirim data 900 ya. Kita lihat di basisnya. Nah, ini ada data ya 900. Ini 900. Dan kita upgrade itu dari PLC, kita ngirim data ke Node-RED itu. Nih di prepare value ini klik, kita ngirim data 1000. Ya. Nah, ini kita klik Ctrl F7. Nah, ini udah di sini ya. Jadi current value-nya udah 1000. Jadi harusnya dia udah ngirim ke Node-RED. Nah, di sini ada datanya 1000. Jadi datanya terkirim. Misalkan ini ganti 11/9 gitu. Cek. Kita cek. Nah, ini ada juga 19/9. Ya, jadi gitu. Oke, gimana, ada pertanyaan lagi?
Oh, untuk harga bisa dilihat di ini ya Pak, Tokopedia gitu, udah ada Pak, di Tokopedia Pak. Apakah ada sertifikasi latihan dari Fox saja? Oke, udah dijawab sama admin. Oke, gimana, ada pertanyaan nggak Pak kira-kira untuk komunikasi Modbus ini? Kita udah tes Modbus TCP sama bentar. Nah, ini Modbus RTU ya tadi. Ini ke I/O kita. Nah, ini Modbus TCP. Modbus TCP cuman kita ke Node-RED gitu ngirimnya. Jadi ke Node-RED itu bisa lihat Modbus TCP ini, atau nanti ada juga komunikasi sendiri itu, dia khusus. Namanya ini NVL nanti di sini. Jadi dia ngirimnya itu benar-benar variabelnya, bukan data angkanya aja itu, variabelnya dikirim. Di variabel apa, value-nya berapa itu. Dia bisa ngirim string juga bisa di sini nanti. Yang modul I/O FC I/O 16. Kalau modul I/O nggak ada wifi-nya Pak, itu cuma I/O aja gitu. Kalau yang ada wifi-nya itu yang PLC-nya gitu, PLC-nya. Nih. Nah kalau I/O ya dia cuma I/O gitu, cuma input output aja channel. Kalau yang ada wifi itu di PLC-nya. Ini dia ada wifi 2,4 sama 5 GHz. Ya. Ya sama ini firmware baru ya Pak. Ini yang kita tampilan di sini. Ini firmware baru. Jadi ada Postgre, Mosquito, Flowfuse, Fluxa SCADA. Nah, ini nanti saya tunjukin Fluxa SCADA-nya di akhir. Oke. Untuk PLC ini, udah banyak sih Pak sebenarnya. Yang udah banyak pakai itu di ini PCM itu udah lumayan banyak gitu, dia ada pesen puluhan gitu. Terus ada juga waktu kemarin tuh project di ini PT Indorama yang ada di Karawang itu, yang tekstil itu juga udah pakai PLC kita satu gitu buat ngetes di sana. Dia pakai, kemudian ada dulu itu ada pabrik kecap gitu juga pakai PLC kita gitu. Terus ada beberapa juga kayak vendor-vendor gitu yang mesen PLC kita yang dipakai buat project mereka gitu kan. Ada juga yang pengen tahu cara pakainya terus langsung beli gitu. Jadi kita belum begitu tahu dia pakainya buat di mana, kayak apa gitu. Cuman udah lumayan banyak Pak kalau yang beli Pak. Oke. Ini close ya setiap setengah jam. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. NVL ke Node-RED ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Koneksi NVL ke Node-RED. Jadi dari CodeSys ini nanti dia langsung ngirim value dan juga variabelnya gitu ke dalam Node-RED. Oke. Jadi kalau mau nambah ya NVL itu ya, NVL itu kita harus nambahin yang send-nya dulu Pak. Jadi NVL itu kan ada dua misalkan ini. Bentar, ini saya tambah dulu di application ini, klik kanan. Kalau nambah program itu di ini apa? Application. Terus add object. Nah, ini ada NVL.
network variable list. Nah, kita pakainya itu kita harus bikin itu yang sendernya dulu. Jadi receivernya itu akhiran nanti. Bikin yang sender dulu. Sender. Nah, ini VL send ya, sender. Nah, tipenya itu dia pakai UDP. UDP oke, setting. Nah, ini broadcast address saya pakai IP lokal 7001 ya. Portnya misalkan di 1027 gitu ya. Oke. Nah, ini list ID-nya 1. Nah, ini ada pilihannya antara cyclic atau transmission on change atau transmit on event ketika variabel apa gitu. Dia baru transmit gitu, bisa juga. Nah, kita add. Nah, di sini ini udah masuk ke NVL send ya. Nah, ini kita hapus saja yang atas. Nah, sedikit lagi nih. Ini. Oke, kita bikin program. Bikin ini dulu variabelnya. Misalkan variabel lampu tadi ya. Lampu itu kita kirim. Lampu. Tipe datanya boolean. Ya, kalau NVL ini kita nggak boleh ini ya Pak, misalkan koma terus lampu 2 ini nggak boleh, nanti kayak datanya kepanjangan nanti jadi error gitu di komunikasinya. Jadi kita harus satu variabel satu baris gini. Ini lampu misalkan di sini counter gitu ya, boolean. Nah, ini kok counter boolean integer. Nah, ini integer. Nah, integer. Nah, program counter misalkan ini ya, kita bingung program counter itu gimana, kita tanya aja ChatGPT, buatkan program counter konsis tiap 1 detik gitu. Nah, dia udah bikinin. Nah, oke, kita copy masuk ke yang program ini tadi, temperatur. Oke, udah. Nah, kita paste dulu di sini. Nah, ini yang variabel kita taruh di variabel. Oke, kita hapus. Nah, gini. Oke, udah, kita generate code dulu buat ngecek ada error atau enggak. Oke, nggak ada ya. Oke, selanjutnya ini kan baru counter aja. Nah, kita belum ini bikin biar variabel lampu ini ada datanya gitu. Ini kan baru variabel aja, belum ada datanya dia ngambil dari mana gitu ya. Nah, kita misalkan yang lampu ini kan dari yang versi program ini, dari sini ya lampu 1. Kita tambahin aja di sini insert new, klik kanan ya, insert new, dan kita cari yang sini ada move. Nah, ini move, cari move, taruh sini. Nah, ini nilainya kita kasih true aja biar dia nge-move terus ya, di move terus. Jadi yang mau di move itu apa? Ini inputnya, ini outputnya. Ini kita mau move yang lampu 1 ya. Kita klik aja di sini. Application, enggak, ini udah ada lampu 1. Oke. Itu kita outputnya taruh ke ini application NVL send. Nah, ada lampu. Oke. Nah, jadi nilai lampu ini nanti ngambil dari lampu 1.
Oke, selanjutnya yang satunya lagi. Yang counter kan tadi belum ya. Oh, ini mirip. Kita refactoring aja. Ini rename counter 1. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan ngambil nilai counter 1 ini agar jadi nilai jadi nilai counter yang ini. Jadi caranya karena ini struktur teks ya, jadi kita tinggal kita input asisten dulu, klik kanan ya. Nah, nih klik kanan input asisten buat ngambil variabelnya biar lebih gampang. Nah, ini ada counter. Oke. Nah, counter titik 2 sama dengan, terus ambil yang ini, copy, paste, titik koma. Nah, udah gini. Jadi nilai counter nanti ngambil dari counter 1. Nah, contohnya gini. Oke, selanjutnya ini kita klik dulu nvl send. Nah, ini kita copy paste semua ya. Ctrl A, copy. Dan copy, kita ke node-RED. Nah, di sini. Ini kita ambil, tadi kan di codesys dan nvl send, yang send ya, yang mengirim. Nah, di node-RED itu kita pilih yang receive, yang terima. Ini. Nah, di nvl receive ini kita klik, ini ada list ID, kasih samain, tadi kan 1 ya, 1. Di sini kita Ctrl A, terus paste. Nah, boleh Ctrl V gitu ya, paste. Nah, ini kita paste aja, terus done. Oke. Nah, selanjutnya ya ini taruh dulu sini juga nvl send. Itu kita harus nambahin ini UDP buat komunikasinya. Jadi tadi kan di NVL ini kan kanan properties, ini ada ini ya, network type, dia pakai UDP. Yang kita ambil UDP, kita klik. Nah, ini on port, tadi di port 1207. Oke. Kita oke. Terus connect. Nah. Kemudian nvl send. Ini connect juga. UDP-nya ini dikasih. Ini kan tadi 1207. Kita kasih 1208 portnya. Ya harus beda ya. Dan IP-nya kita samain di lokal 1. Nah, sudah. Oke. Kemudian ini nvl send. Kita setting juga ini portnya di 1208. ID-nya 1 aja. Nah, kemudian ini variabelnya. Kita ngirim misalkan tombol untuk nyalain lampu tadi ya, tombol ya pembelian. Tombol, terus apa lagi, udah itu dulu, satu variabel dulu. Nah, kita ekspor ke ini, ekspor. Nah, ini di keep biar dia ke download. Nah, ini oke. Kalau udah, kita lanjut dulu di sini. Nah, kalau dari data dari nvl receive ini kan dia ada beberapa variabel ya dalam satu. Ini misalnya ini dua variabel gini. Itu dia nggak bisa kita langsung sambungin sini ke output, itu nggak bisa. Jadi kita harus nambah program functionnya dulu gitu buat split. Nah, contohnya di sini ini ada, kita ambil. Ini pakai function ini ya.
Nah, ini udah banyak, kita hapus dulu dalamnya. Nah, programnya itu simple ini. Nah, jadi tinggal let d sama dengan payloads ini bebas ya, penting nanti panggil di sini juga. Nah, payloadnya itu mau yang variabel apa yang diambil. Ini masih banyak. Kita ke setup. Ini yang outputnya itu setting ke 2 karena ada 2 on message. Nah, oke. Nah, jadi di 2. Kita connect. Selanjutnya ini ada ini kan lampu sama counter. Kecil semua ya. Oke. Kita masukin sini lampu sama counter. Nah, gini. Ya. Nah, don selanjutnya kita kasih UI, ini ada LED. Oke, ini lampu, grupnya taruh di tes tadi, label lampu NVL ini ya. Oke, don sama tadi counter ya satunya, kita kasih teks sini tes 1 counter NVL. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya tinggal yang ini, yang send. Yang send ini kan dia ada tombol. Variabel namanya tombol. Nah, itu dia walaupun ada satu aja di sini ya, itu kita nggak bisa dari switch gini langsung connect gitu, nggak bisa. Kita harus pakai function dulu. Ini contohnya. Nah, ini function. Nah, programnya itu var data, jadi kita bikin variabel data yang dia itu ngambil message payload. Nah, message payloadnya itu nanti dikirim ke ini, misalkan ini on ya, kita ini itu nama variabel yang ada di NVL, misalkan ini tombol, yang tadi kan tombol yang mau di send ya datanya, tombol data ini ngambil dari sini. Jadi message payloadnya itu dikirim ke, ditambahin ini message payload tombol sama dengan data. Jadi biar datanya itu nggak langsung angka gitu, ada kata-kata tombol sama dengan data. Nah, oke, kita connect, dan ini switch kita taruh di tes. Ini tombol NVL gini. Oke. Oh, panjang. Nah. Oke, udah gini. Kita deploy. Oke, sukses. Kita ke Node-RED. Ini kan baru ada NVL send ya. Kita tambah lagi. Klik kanan, add object, NVL receive. Nah, kalau NVL receive, ini kita nggak perlu setting atau nulis-nulis lagi. Jadi, nah, receive. Nah, ini import from file. Jadi file yang tadi kita download dari Node-RED, dari sini ya, klik. Nah, ini ada export, download. Itu kita masukin ke sini. Dia yang ini, NVL 10. Open, add. Nah, dia udah langsung keluar seperti ini. Nah, tinggal tombol ini mau buat apa? Misalkan ini di program ini ya, saya edit lagi programnya, saya tambahin sini. Nah, jadi ini jangan variabel lampu, kita bikin variabel lagi memori lampu, gini. Memori lampu. Kita copy, taruh sini. Taruh sini. Nah, jadi memori lampu, terus ini kita kasih
NO. Di sini dari memori lampu. Nah, kita kasih paralel. Bentar, kita kasih outnya dulu. Kasih outnya, terus itu kita gini, kasih paralel. Nah, di sini yang tombol dari NVL receive. Tombol ini. Nah, oke. Jadi kalau tombol buttonnya ditekan ataupun dari NVL ini dia ditekan, lampunya akan nyala nanti. Lampu nih. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita download aja. Oke, ini karena nggak nambah hardware ya, jadi kita ada pilihan login online atau enggak. Kita oke. Oh ya, node-RED-nya belum. Oh, udah di deploy. Oke, aman. Nah, oke, ini masih downloading. Proses. Oke, udah terdownload. Kita lihat di UI. Nah, ini ya. Sini ada counter, dia terkirim data counternya. Kita cek. Oke, kita cek. NVL send. Nah, ini ada counternya 23, 24. Nah, ini. Nah, ini ada. Dan kita coba nyalain lampu. Nah, ya. Dia true, lampunya di sini nyala. Sama lampu yang di ini juga nyala ya, ini. Oh, nah, ini. Ya, lampunya juga nyala. Oke. Lampu nyala, jadi nyala semua. Kita matiin. Nah, mati. Oke, kemudian kalau saya tekan tombol ini, nah, dia nyala, ini juga nyala. Oke. Nyala, saya matiin. Mati. Ya, ini juga mati, false. Ini datanya terkirim juga. Picture, oke. Itu cara connect ke NVL. Jadi kita nggak perlu nambah, kalau mau connect ke node-RED tuh nggak perlu nambah hardware ini, karena hardware nambah ini kan kita perlu license ya. Jadi kalau misalkan bapaknya atau teman-teman gitu kan, license-nya itu kayaknya udah mentok ini device-nya, udah nggak bisa nambah lagi, ya udah pakai ini aja NVL. Ini kan nggak pakai license gitu, dia udah langsung bisa. Nah, jadi gitu keunggulannya NVL itu gitu, dia di COSIS itu nggak perlu license buat pakai komunikasi ini. Jadi dia bisa ke node-RED, nah tinggal dari node-RED nanti mau diapain. Nah, kalau contohnya itu nanti kita mau connect ke MQTT nanti habis ini. Oke, mungkin ada pertanyaan atau enggak? Oke. Ada. Oh, enggak ada ya, belum ada. Oke. Karena mau ada pertanyaan atau saya lanjut langsung ke MQTT? Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik aja ya Pak. Oke, sambil saya lanjut ke MQTT. Oke. Jadi kalau mau connect ke MQTT itu pastikan PLC-nya itu connect ke WiFi. Nah, sebenarnya ini dia udah connect ke WiFi dan cek upstream-nya dia pakai apa. Ini di sini WiFi. Ya, di sini pakai WiFi. Oke. Jadi kalau pakai WiFi dia bisa connect ke internet. Kalau mau cek lagi juga di sini, ini bisa web CLI. Nah, kita ping aja Google. Ping Google.
tunggu. Oke, ya proses. Ya, dia connect ya. Connect ke Google, ya, udah bisa. Ya, kita close. Nah, dia udah bisa connect Google. Oke, selanjutnya, oh ya tadi, oke, kita MQTT. Nah, di sini palette-nya juga udah ada. Kalau misalkan mau pakai palette yang belum ada gitu kan, so, kita tinggal ke sini aja, manage palette. Terus pastiin tadi udah connect ke Node-RED, Node-RED. Ini PLC-nya udah connect ke WiFi. Nah, tinggal ke sini install. Nah, ini mau install modul apa bebas. Oke. Sekarang kita coba MQTT. MQTT in out ya. MQTT. Oke. TT server. Nah, ini ada beberapa pilihan ya sebenarnya. Kita coba pakai broker luar gitu ya, yang gratis. Ini contohnya FMQ. Nah, kita pakai broker FMQ di port 1883. Ya ini ya. Kita pakai broker ini. Kemudian udah settingannya itu aja. Broker port that. Oke. Nah, ini topiknya. Topiknya misalkan kita box slash tes 1 ini ya. Tes 1 COS kita pakai 2 atau 0 juga nggak apa-apa biar cepat. Dan oke. Terus ini kita samain dulu ya biar ngetes. Buat lihat juga dia itu maksudnya kita ngirim data itu dia benar-benar terkirim atau enggak MQTT-nya. Vlog box tes 1 oke. COS 0 return nggak perlu. Oke, kita down. Cuma kalau mau pakai return bebas nanti. Kalau dari MQTT itu kita bisa langsung tampilin aja gitu datanya. Nah, teks. Nah ini pakai teks. Tes 1 ini MQTT in ya. Brokernya FMQ. Oke, kemudian yang out-nya kita teks juga ini. Oke, pilih yang di grup tes level MQTT out MQ ini ya. Brokernya ini teks saja biar lebih fleksibel. Oke, udah. Ini tes ke MQTT dulu. MQTT. Oke, kita connecting dulu. Nah, dia udah connect. Satunya lagi connecting. Nah, dia connect. Udah connect ya. Nah, selanjutnya ini ya saya buat ngecek MQTT. Ini saya pakai ini dulu aplikasi MQTT Box. Kalian bisa download juga di ini Windows Store ya. Ini ya. Loading. MQTT ya ini. Searching aja MQTT. Ya, sinyalnya.
Nah, ini ada MQTT box ya, saya pakai ini. Oke, nah ini udah ada kebetulan. Nih, saya ke settingan dulu buat liatin. Nah, ini ya, ini MQTT tes PLC, protokolnya MQTT TCP. Nah, ini brokernya tadi. Nah, kalau klien ini bebas sih, dia auto generate. Broker ini terus mana lagi ya? Udah, ini broker port udah. QoS. Oke. Save. Connection error. Nah, dia connect. Oke. Ya, ini kan, nah ini kita publish ke yang tadi nih ya, Fox test 1. Nih. Kita pilot misalkan tes PLC ini ya. Tes PLC, publish. Ini subscribe juga biar kelihatan di sini. Terus lagi. Nah, ini ya. Sudah terkirim. Kita cek di UI. Nah, ini ada ya. Tes PLC. Nah, kan dari sini ini. Ini kan karena apa namanya? Apa tadi lupa. Topik ya. Topiknya sama ya. Kita bisa ngobrol di sini. Misalkan ini. Coba PLC. Yo. Dia langsung terkirim. Ya. Box. Automation. Nah, jangan dia langsung terkirim. Kita cek di ini juga. MQTT box. Nah, kita terkirim. Fox Automation. Ya. Oke. Oke, itu cara connect MQTT. Terus kalau mau apa ya, data dari MQTT ini misalkan kan, langsung mau connect ke PLC, gimana caranya? Ya, bisa. Nah, ini tinggal kita kasih ini ya, misalkan. Nah, parsnya lah. CV ini ambil yang ini ya, emang ini kan dari MQTT, dia kan data mentah. Jadi kita harus bikin, misalkan ini apa namanya, MQTT in ini ya, data MQTT kasih ini. Nah, in ini ya datanya, di in down, kita connect sini, terus kita connect ke NVL set, dan VLC nya kita tambahin MQTT in. Nah, tipe datanya apa? Misalkan kan biasanya kalau nyalain lampu atau apa itu kan datanya kan boleh atau enggak ya integer gitu ya. Kita kasih integer. Integer kita ekspor. Keep. Nah, udah. Kita down terus deploy. Nah, kita ke codesys. Oke. Bentar. Oke, kita logout dulu. Nah, yang receive ini kita ganti filenya, properties, network ya, kita ganti filenya yang baru, apply. Oke. Nah, ini karena bentar, belum keluar. Nah, ini karena yang tombol kan namanya sama ya, jadi kita nggak perlu masukin lagi yang tombol tadi, dia tinggal MQTT in. Misalkan kemana ya, program ya ini yang ini. Nah, tadi itu saya bikin program contoh persis ini. Nah, ini ya. Nah, ini jadi dia buat nyalain LED. Jadi kalau ini bit 1 ya, bit 1 itu LED1, LED2, LED3, LED4. Misalkan gitu. Ini kita taruh variabelnya dulu di sini. Bit 0, bit 1,
2 bit 3 boolean. Oke. Nah yang ini itu kita ganti dulu. Aduh. Nah, klik kanan, kita asisten, cari yang NVL receive. Tadi ini MBTT in. Nah, ini. Yes. Kita taruh ini C, ini V, paste dulu, paste. Oke, kemudian oh ya ini tadi ada yang pakai ya. Ini kan bit 1 udah dipakai ya. Kita dari address-nya dari bit 2. Nanti bit satunya kita tambahin di program. Di ini bit 1 ini dari bit 1. Bit 0-nya nanti yang dia. Bit 1, bit 2, bit 3. Nah, oke. Nah, ada terus yang bit 1-nya itu kita bit 0 kita tambahin di sini. Oh, bit 0 bisa nggak ini? Coba. Oh, bisa. Oke. Dan bit 0. Kita generate code. Oke, 0 error. Nah, ini juga bisa gini ya, teman-teman. Jadi ini bisa, ini kan variabel yang di program ini ya. Program satunya. Kita ambil di kita ambil dan pakai di program yang lain gitu variabelnya, itu bisa juga. Oke, kita download dulu programnya, login, oke, update, oke. Bentar, tunggu. Unique, yes. Nah ini, oh bisa, oke. Kita tes ya, kita lihat node rate-nya. Oke, dia udah connect. Wah, cuman di sininya kita belum tambahin, nggak apa. Nah kita buka ini MQTT-nya, kita kirim 1, harusnya kan lampu 1 2 yang nyala ya. Nah nih dia, kita lihat. Nah, dia lampu 1 nyala nih. Lampu 1 kan dia emang connect antara lampu ini sama ini ya. Karena dia bit 1. Misalkan kita 3 ini harusnya bit 0 sama bit 1 kan dia true. Jadi ada 2 lampu yang menyala. Kita cek. Nah, ini ada 2 ya. 2, nah kan kita mau nyalain 4-4-nya gitu. Itu kan 15. Kita publish. Nah, dia 15 nyala 4. Ya. Jadi begitu cara connect-nya. Nah, misalkan saya 4 gitu. Harusnya 1 lampu yang nyala. Nah, dia ya lampu ke 3 ini 1 2 3. 3 nyala 4. Ini kan 1 2 4 8 gitu ya. Jadi gitu. Kita lihat di COSIS-nya juga. Nah, ini output PLC. Nah, ini 2 4 8. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan? Atau bagaimana? Dan bisa nyalain aja sama press publish. Oke, halo. Mungkin ada yang mau bertanya? Open mic juga nggak apa-apa sih sebenarnya, Pak.
Dikirim tadi data word atau bit. Yang MQTT ya, itu saya ngirimnya integer. Ya integer kalau di Codes itu mirip sama Word, sama Word. Ini integer, data integer. Jadi data integer, nah ini dia diambil bitnya. Di bit 1 itu ditaruh di bit 0 ya, bit 0 itu dia taruh di variabel ini, bit 1, bit 2, bit 3. Ini kalau saya lihat tanya di seperti tadi itu nih konversi biar dia jadi boolean gitu. Jadi gitu. Makanya ini bisa 15, ini 15 ya, 15 itu bisa 4-4-nya menyala. Oke, ada lagi. Mana? Oke, habis ini mungkin saya liatin yang Fuchsia ya, yang SCADA yang udah built-in dalam PLC kita. Nah, mau lihat dulu atau ada pertanyaan lagi? Ya Mas, langsung dilihatin aja dulu. Oke Mas. Oke, ini ya saya udah bikin programnya. Ini Fuchsia. Ya, ini udah saya enable, udah running kanan. Oke, ini Fuchsia. Nah, ini udah ada programnya. Program di sini, editor. Nah, ini programnya. Cuman ini MQTT tadi saya disable lah ya. Oh ya, disable. Bentar. Saya enable mana? FMG ini ya, FMG. Ganti. Tes 1 yang tadi ya. Tes 1. Tes 1 subscribe. Oke, plus. Nah, ini tes 1. Ini samain aja biar sama. 1, oke. Close. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini sebenarnya salah. Oke, ya guys. Kita setting ini jadi enable. Yang di titik client ini banyak pilihannya nih. TOTCP. Nah, ini brokernya yang tadi dan oke.